Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua. Kembali bersama Lastri yang siap membagikan video-video informatif seputar tempat-tempat wisata, tempat-tempat bersejarah, kuliner dan juga gaya hidup yang ada di Istanbul khususnya dan juga Turki secara luas. Dan untuk edisi kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu bagian dari tembok laut kota Konstantinopel di pinggir Laut Marmara. Ya, teman-teman, saat ini kita berada di pinggir Laut Marmara, di daerah Yedikule Zeytinburnu. Dan tepat di hadapan kita adalah tembok laut kota Konstantinopel yang merupakan satu-satunya yang tersisa dari tembok laut kota Konstantinopel yang langsung bersentuhan dengan bibir laut, sehingga kita masih bisa menikmatinya hingga saat ini. Ya, teman-teman, ini adalah bagian belakang dari tembok laut kota Konstantinopel. Dan dari informasi yang kami dapat bahwa nama tembok ini adalah Samatia Gate atau pintu gerbang Samatia. Dan teman-teman, ini adalah bagian depan dari pintu gerbang Samatia yang ada di daerah Yedikule Zeytinburnu, dan lokasi ini juga dekat dengan Yenikape atau pintu gerbang baru. Tidak banyak informasi yang bisa kita gali tentang tembok laut yang tersisa dari tembok Konstantinopel ini. Dan kami sudah coba berkeliling dari ujung ke ujung dari bagian tembok Konstantinopel ini, tapi tetap tidak menemukan prasasti yang menjelaskan tentang tempat ini. Namun demikian, dari sedikit informasi yang bisa kami kumpulkan, bahwa tembok ini merupakan pintu gerbang Samatia, yaitu bagian dari tembok laut atau Propontis Wall. Walaupun kawasan ini kurang terpelihara, dan kita bisa melihat ya bahwa kawasan ini mulai tertutup dengan rumput-rumput liar yang semakin tinggi, namun demikian kita masih bisa menikmati betapa kokohnya benteng Konstantinopel ini, walaupun di beberapa bagian kita bisa melihat reruntuhannya. Dan tepat di depan kita, teman-teman, ini adalah tangga untuk akses naik ke bagian atap dari tembok laut kota Konstantinopel ini. Jika teman-teman mengikuti video kami tentang Marble Tower, bagian ini merupakan kelanjutan dari Marble Tower. Jika Marble Tower itu berada di ujung sebelah barat dari tembok Konstantinopel, maka bagian ini adalah bisa dibilang bagian tengah dari Marble Tower menuju bagian timur. Tembok Konstantinopel sendiri memiliki dua bagian tembok, yaitu bagian tembok laut dan juga bagian tembok darat. Dan untuk bagian ini karena langsung bersentuhan dengan bibir laut, maka disebut sebagai tembok laut kota Konstantinopel. Teman-teman, mari kita menuju ke bagian atap dari tembok ini. Samatia Gate ini memiliki ketinggian antara 12 hingga 15 meter. Dan menurut informasi bahwa gate Samatia ini pada zamannya merupakan gate menuju kota atau pinggiran kota Samatia. Teman-teman, tembok laut dari kota Konstantinopel disebut Propontis Wall, di mana Propontis Wall ini memiliki 13 gerbang, dan salah satunya adalah gerbang Samatia ini. Dan dari 13 gerbang tersebut, 10 diantaranya adalah merupakan gerbang besar dan 3
sisanya adalah gerbang kecil. Selain itu, Propontis Wall ini juga memiliki 188 tower. Ya, teman-teman, untuk tembok laut atau Propontis Wall ini memang menurut informasi sudah banyak dihancurkan, terutama pada sekitar tahun 1956 hingga 57 dalam rangka pembuatan mega proyek jalan raya yang dinamai Jalan Kennedy yang persis berada di depan kita ini. Dan juga untuk beberapa proyek lain seperti pembuatan rel kereta api. Dan teman-teman, ini adalah pemandangan dari bagian atas tembok laut kota Konstantinopel yang merupakan satu-satunya yang tersisa ini. Di bagian belakang tembok kita bisa melihat langsung pemandangan dari Laut Marmara, sedangkan di bagian depan tembok kita bisa melihat pemandangan dari kota Istanbul dan juga lalu lintas yang hampir selalu padat, terutama saat weekend dari Jalan Kennedy ini. Sedangkan kalau kita terus menuju ke arah timur, kita akan memasuki daerah Eminonu. Dan ini bagian bawah dari tembok atau kawasan benteng ini, di mana di depan kita, teman-teman, kita bisa melihat bentuk dari tangga yang menuju akses ke bagian atap dari dinding laut ini. Dan untuk saya yang berbadan kecil dan tentu saja memiliki kaki yang tidak panjang, untuk menaiki tangga ini terutama dari bagian bawah atau dasar lantai itu memang sangat berat, dan tadi suami saya membantu untuk bisa naik ke atas. Karena memang untuk bagian dasar dari tangga ini sudah rusak parah. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, di mana akses menuju daerah ini, bagian depannya dipenuhi dengan tangga masuk, dan memang pemerintah menjadikan daerah ini menjadi kawasan taman umum. Dan teman-teman, ini saja untuk edisi kali ini, semoga bermanfaat. Dan silakan tulis di kolom komentar jika teman-teman memiliki ide untuk tempat di Istanbul yang bisa kami kunjungi. We thank you so much for watching and see you again next time. Bye-bye.